perlindungan terhadap sinar matahari. Sebenarnya tidak hanya dengan sunscreen ya dokter ya untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari, tapi perlindungan kulit dari sinar matahari itu misalkan mulai dari kita pakai payung atau pakai topi atau pakai misalkan pakaian yang lengannya panjang sehingga menghalangi sinar matahari langsung mengenai kulit kita. Halo sahabat Hermina, kembali lagi dengan podcast Hermina dengan saya Dr. Kalista sebagai host. Ya sahabat Hermina sekalian, kulit sehat merupakan dambaan bagi setiap orang, baik wanita maupun pria dari usia muda maupun usia tua. Namun tidak jarang banyak keluhan yang kita rasakan mengenai kulit ya, misalnya seperti jerawat, flek hitam, dan lain-lain. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai flek hitam. Mungkin teman-teman sekalian banyak yang perlu mengetahui apa itu flek hitam, penyebabnya apa, bagaimana penanganannya, seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita Dr. Yifta, spesialis dermatologi venerologi estetika atau biasa kita kenal dengan dokter spesialis kulit kelamin. Di sini kita akan membahas mengenai flek hitam. Baik, selamat siang dokter. Selamat siang dokter. Ya, apa kabar dok? Ya, baik dokter. Dokter sendiri apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Ya dok, di sini kan kita akan membahas mengenai flek hitam ya dok. Oke. Mungkin flek hitam kan banyak ya terjadi pada orang-orang baik itu usia muda maupun usia tua, baik wanita maupun pria. Nah sebenarnya flek hitam itu apa sih dok? Oke dokter, jadi memang salah satu permasalahan di kulit yang sering kita jumpai di klinik sehari-hari itu adalah flek hitam ya dok ya. Jadi untuk secara garis besarnya flek hitam itu adalah bercak coklat kehitaman yang bisa muncul di kulit kita di bagian tubuh manapun dokter, baik di wajah, di tubuh, di tangan atau di kaki. Tetapi yang selama ini menjadi permasalahan terutama apabila flek hitam itu munculnya di area wajah dokter. Kenapa? Karena wajah itu kan langsung terlihat, berbeda dengan kalau misalkan flek hitam itu ada di badan. Nah, biasanya pasien-pasien ini mulai concern dokter kalau misalkan flek hitam ini muncul di wajah. Nah, penyebabnya ini biasanya akibat tumpukan dari pigmen melanin atau zat warna kulit yang berlebihan. Seperti itu dokter. Ya berarti memang melanin itu normal ya dok ada di kita ya dok, di tubuh kita. Jadi kalau misalkan flek hitam berarti karena melaninnya berlebihan seperti itu ya Betul dok. dokter. Oke. Mungkin kalau misalkan dari penyebabnya sendiri apa sih dok? Kan seperti yang kita ketahui ya flek hitam kan tidak hanya menyerang yang usia muda maupun usia tua, tapi bisa semua usia, semua baik pria maupun wanita. Nah penyebabnya sendiri itu apa sih dok? Oke dokter, jadi kalau untuk penyebab dari flek hitam itu sendiri secara garis besar itu ada dua dokter. Itu penyebab yang dari dalam atau internal dan penyebab yang asalnya itu dari luar atau eksternal. Nah untuk penyebab yang internal itu yang pertama paling sering itu adalah faktor genetik atau keturunan dokter. Jadi orang-orang yang punya tipe kulit yang cerah atau putih seperti misalkan bule seperti itu ya dokter ya, biasanya mereka itu cenderung lebih sensitif terhadap sinar matahari. Jadi begitu kena sinar ultraviolet biasanya mudah untuk timbul flek hitam. Nah itu untuk yang faktor internal dokter. Faktor internal yang lain itu misalkan akibat faktor hormon. Pada kondisi-kondisi tertentu misalkan kondisi kehamilan ya dokter ya, seringkali ibu-ibu hamil itu dulu sebelum hamil kok nggak ada flek, tapi setelah hamil kok mulai tuh muncul flek di wajah, di pipi. Termasuk juga misalkan ada garis-garis flek hitam di perutnya. Kadang juga di leher gitu ya. Iya, di leher juga muncul. Kemudian untuk faktor yang dari luar atau eksternal, faktor yang paling berperan penting itu adalah paparan sinar matahari dokter. Misalkan orang-orang yang aktivitas seringnya outdoor atau di luar ruangan yang tidak menggunakan sunscreen atau sunblock seringkali muncul flek hitam. Kemudian juga ada faktor lain misalkan obat-obatan. Obat-obatan yang paling sering menyebabkan flek itu adalah KB dokter. Misalkan KB hormonal. Orang-orang yang Pil KB biasanya gitu pil ya, KB, tidak hanya pil KB dokter, tapi misalkan KB suntik. iya. Nah itu setelah menggunakan KB kok tiba-tiba rasanya muncul flek ini hitam-hitam dok di pipi atau di dahi atau di dagu. Nah itu juga faktor dari obat. Obat yang lain itu yang bisa menyebabkan flek hitam ini seperti
doksisiklin atau antibiotik, minoxidil. Nah, obat-obatan ini sebenarnya tidak langsung menyebabkan hitam dokter flek, tapi obat ini menyebabkan fotosensitivitas. Jadi membuat seseorang itu sensitif terhadap sinar matahari seperti itu. Itu obat-obatan juga berpengaruh ya dok, Iya, obat-obatan tertentu iya, gitu ya. betul dokter. Kalau misalkan tadi kan disebutkan dari matahari juga ya dok. Iya. Mungkin kalau misalkan sinar matahari yang perlu kita hindari itu jam berapa sampai jam berapa? Mungkin kan banyak yang kita belum tahu ya dok. Iya. Yang berbahaya itu kira-kira jam berapa dok? Nah, sebenarnya sinar matahari ini bukan berarti kita harus menghindari dokter, karena kalau kita ketahui paparan sinar matahari itu juga diperlukan oleh tubuh untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh kita. Tapi memang pada jam-jam tertentu sinar matahari itu tingkat intensitas ultravioletnya, terutama UVB-nya itu sangat tinggi dokter. Biasanya di atas jam 8 itu ultravioletnya itu sangat tinggi sehingga membuat kulit kita itu rasanya kalau di luar ruangan tanpa menggunakan pelindung seperti sunscreen itu rasanya menyengat dokter. Nah, kalau misalkan masih di bawah jam 8 atau setengah 8 itu kita masih tidak apa-apa kalau misalkan terpapar sinar matahari karena itu juga bagus untuk tulang, untuk kadar vitamin D kita juga. Ya, berarti memang perlu sunscreen juga ya Iya, dok, seperti itu betul. ya, untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Betul. Itu. Jadi memang penyebabnya banyak ya dok, bukan hanya dari genetik, ternyata dari sinar matahari, Ya. hormon, obat-obatan juga seperti itu ya dok. Nah, kalau untuk flek hitam sendiri kan yang kita ketahui bisa terjadi pada usia muda maupun usia tua. Ada nggak sih dok, maksudnya jenis-jenis flek hitam misalkan pada usia-usia tertentu atau seperti apa seperti itu dok? Oke, baik. Jadi memang flek hitam ini jenisnya ada banyak ya dokter ya. Mulai dari misalkan yang kita sering temukan itu bekas jerawat. Oh Flek iya, bekas bekas jerawat jerawat. tiba-tiba jerawatnya kempes, terus ada kayak flek hitam. Itu kalau kita sebutnya hiperpigmentasi pasca inflamasi dokter. Kemudian ada juga melasma. Kalau melasma ini biasanya flek hitamnya itu tadi di pipi, di dahi, di dagu. Biasanya pada wanita usia di atas 30 tahun dokter. Dan faktor resiko yang lain itu adalah tadi tidak menggunakan sunscreen, kemudian ada penggunaan pil KB atau KB hormonal suntik. Nah, itu menyebabkan ada kadang-kadang muncul flek hitam. Kemudian ada juga flek hitam yang lain itu freckles dokter. Oh, freckles yang biasa sering pada bule-bule itu ya? Iya, kalau freckles itu memang kebanyakan pada orang yang dengan tipe kulit yang cerah gitu, biasanya bentuknya itu berbeda dengan melasma. Kalau melasma kan dia bercak agak rata, agak lebar, tapi kalau freckles itu dia biasanya bintik-bintik hitam, baik di dahi ataupun di apa pipi lebih kecil-kecil loh, seperti itu. Kemudian ada yang lain juga, mungkin kalau pernah dengar namanya ochronosis. Nah, kalau ochronosis ini hampir sama dengan melasma, tapi biasanya muncul akibat penggunaan krim yang salah dokter. Misalkan menggunakan krim pencerah dengan kandungan hidroquinon yang melebihi batas amannya. Memang kalau dipakai itu biasanya langsung membuat kulit kita jadi Jadi putih. cerah ya. Iya, Jadi memang perlu hati-hati ya. iya. Itu krim abal-abal, hati-hati. Memang krim-krim seperti itu ketika dipakai membuat wajah kita itu biasanya langsung seperti cerah putih gitu dok. Tapi ketika krim itu dihentikan, justru itu malah membuat munculnya flek hitam seperti itu. Kalau misalkan pada usia tua dok, biasanya kan kadang kan usia-usia yang memang di atas 65 tahun atau berapa itu kadang kan ada flek-flek hitam juga Iya. itu. Itu kira-kira kenapa sih Nah, dok? kalau pada usia tua di atas 60 tahun, Dok, kita itu biasanya menyebutnya sebagai lentigo solaris, dokter. Lentigo Lentigo solaris ini biasanya memang tadi muncul di usia lanjut akibat Mm-mm. akumulasi atau paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Biasanya tidak hanya di wajah, dokter, tapi misalkan di lengan kita ada muncul flek-flek hitam. Nah, itu akibat juga faktor usia dan juga dari paparan sinar matahari. Ternyata banyak ya dok Iya. jenisnya. Kalau misalkan dari jenisnya kan memang banyak dok. Kalau dari pencegahannya itu gimana sih dok? Kalau misalkan dari flek hitam sendiri pencegahan supaya kita nggak kena flek hitam atau supaya tidak tambah banyak seperti itu, bagaimana dok kira-kira pencegahannya? Oke, baik. Jadi untuk pencegahan dari flek hitam ini sendiri, kita yang pertama harus menjaga kesehatan kulit kita, dokter. Nah, gimana cara mencegah kesehatan kulit? Yang pertama adalah selalu gunakan sabun wajah ataupun sabun badan yang lembut.
jangan menggunakan sabun. Jadi setelah kita menggunakan sabun, pastikan bahwa kulit kita itu terhidrasi atau kelembapannya cukup. Jangan habis pakai sabun malah kulit kita jadi kering, dokter. Nah, kemudian yang paling penting juga kedua ya itu tadi perlindungan terhadap sinar matahari. Sebenarnya tidak hanya dengan sunscreen ya dokter ya untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari, tapi perlindungan kulit dari sinar matahari itu misalkan mulai dari kita pakai payung atau pakai topi atau pakai misalkan pakaian yang lengannya panjang sehingga menghalangi sinar matahari langsung mengenai kulit kita. Kemudian selanjutnya tadi ada sunscreen. Nah, untuk sunscreen ini sendiri kan pasti kan banyak ya dok ya di pasaran ya. Tapi kalau rekomendasi dari kami biasanya kami menyarankan pasien-pasien itu menggunakan SPF. Jadi SPF itu salah satu indikator dari sunscreen untuk menilai tingkat proteksinya dokter, tingkat perlindungannya. Kita menyarankan pasien-pasien itu menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 dokter. Ya, dan SPF ini memang dipakai sunscreen ini biasanya kita edukasi ke pasien untuk memakai pada pagi dan siang hari. Jadi tidak hanya pagi saja dok, karena untuk sunscreen ini kita butuh istilahnya dioles ulang atau reapply gitu. Jadi misalkan pagi nih sebelum kita berangkat kerja jam 7:30 kita pakai, kemudian setiap 4 jam sekali kita boleh oleskan ulang kembali dokter. Jadi tergantung aktivitas kita juga ya dok. Kalau misalkan aktivitas kita di luar ruangan mungkin lebih sering apply sunscreennya lagi gitu ya. Betul. Kalau misalkan kita udah terkena flek hitam gitu dok, bagaimana sih dok cara penanganannya gitu? Apakah ada treatment khusus atau mungkin obat-obatan untuk menghilangkan flek hitam seperti itu dokter? Nah, untuk pengobatannya ya dok ya berarti ya. Jadi untuk pengobatan flek hitam ini kita sesuaikan dengan kondisi kulit pasien dokter. Nah untuk tadi akan ada berbagai jenis macam flek hitam. Ini kita nanti menganalisis dulu dokter. Kita analisis apakah flek hitamnya ini letaknya di kulit bagian permukaan atau kulit yang sudah dalam. Tadi timbunan pigmen atau zat warna kulitnya ini lokasinya di mana. Kalau misalkan timbunan pigmen melaninnya ini masih yang ada di kulit bagian atas permukaan, kita lebih mudah untuk menanganinya dokter. Iya, di bagian epidermis. Nah, biasanya kita bisa menggunakan terapi topikal atau salep, krim seperti itu. Kita masih bisa pakai misalkan krim dengan kandungan niacinamide atau vitamin C atau retinoid dan lain sebagainya dokter. Tapi kalau misalkan itu fleknya itu sudah sampai yang bagian dalam, misalkan dermis lapisan kulit yang kedua, itu biasanya tidak begitu efektif dokter kalau misalkan kita hanya pakai obat oles saja. Jadi kita perlu tindakan atau treatment. Contohnya misalkan dengan menggunakan laser atau chemical peeling dan lain sebagainya dokter. Jadi memang pengobatan flek ini kita harus sesuaikan tergantung dari jenis penyakit pasien, tipe kulitnya, dan juga kedalaman dari flek tadi. Berarti semakin dalam fleknya berarti semakin sulit ya dok mungkin penanganannya seperti itu ya dok. Iya. Kalau misalkan kita punya flek hitam terus kita biarkan saja seperti itu bagaimana dok? Apakah ada komplikasi tertentu atau mungkin hanya masalah di kosmetik aja atau bagaimana sih dok? Sebenarnya kalau flek hitam yang tadi saya sebutkan tadi memang kalau ke tubuh kita itu tidak berbahaya dokter. Lebih ke arah kosmetik atau estetikanya. Terlebih kalau misalkan tadi di wajah gitu, pasti terlebih kalau misalkan anaknya itu masih muda, terus usia pubertas, biasa kan kalau bergaul dengan temannya akan timbul rasa malu atau minder kalau misalkan di ya, wajahnya ada flek seperti itu dokter. Ya dok. Yang terakhir nih dok, kalau misalkan tipsnya bagaimana sih dok cara agar menjaga kulit kita tetap sehat? Mungkin apakah perlu yang namanya sunscreen itu tadi pasti ya dok ya sunscreen. Terus selain itu ada nggak sih skincare lain mungkin dok yang perlu kita aplikasikan ke wajah kita untuk menghindari dari flek hitam? Oke, jadi untuk tipsnya sebenarnya perawatan kulit itu kita mulai dari hal yang sederhana ya dokter ya. Misalkan istirahat tidurnya harus cukup ya. Kemudian asupan air putihnya juga harus terpenuhi. Suka makan sayur dan buah. Kemudian kurangi begadang, kurangi makanan yang gorengan ataupun manis-manis ya. Jadinya kita perlu merubah pola hidup kita atau lifestyle dahulu. Kemudian selain itu
bisa kita juga tadi gunakan sunscreen dengan SPF minimal 30. 30. Kemudian kalau misalkan sudah mulai ada muncul flek hitam, sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter spesialis kulit dan kelamin saja dokter. Karena tadi kalau misalkan masih awal, biasanya kita pengobatannya akan lebih mudah dibandingkan kalau misalkan sudah dibiarkan dalam jangka waktu yang lama dan pigmennya itu atau zat warna kulitnya tadi semakin lokasinya semakin di dalam dokter gitu. Oke, terima kasih tipsnya ya, Dok. Ya, kalau misalkan sahabat-sahabat Hermina di luar sana ingin konsultasi dengan Dokter Yefta, mungkin bisa dijelaskan, Dok, jam prakteknya dokter mungkin hari apa saja atau jam berapa seperti itu, Dok, di Rumah Oke. Sakit Hermina Pekalongan. Oke, baik dokter. Kalau misalkan sahabat Hermina ada permasalahan di bidang kulit maupun di bidang kelamin ataupun ingin konsultasi tentang permasalahan di wajah seputar estetika, bisa konsultasi dengan saya di Rumah Sakit Hermina Kota Pekalongan. Saya praktek setiap hari Rabu dan Kamis dokter. Untuk hari Rabu jam praktek saya dari jam setengah 3 sampai setengah 5. Kemudian untuk hari Kamis saya praktek di jam 5 sore sampai jam 7 malam. Seperti itu dokter. Gitu ya teman-teman, kalau misalkan mau konsultasi dengan Dokter Yefta, jangan lupa datang ke Rumah Sakit Hermina Pekalongan, karena Dokter Yefta hari Rabu dan Kamis praktek di Rumah Sakit Hermina Pekalongan ya. Oke baik, terima kasih dokter Terima kasih atas dokter. sharingnya, semoga lain kali kita bisa ngobrol lagi ya dok. Ya, ternyata banyak ya dok macam-macam flek hitam, terus Iya. penanganannya juga tergantung memang dari kedalaman fleknya juga seperti apa gitu ya dok ya. Ya, mungkin teman-teman sekalian banyak sekali ya kita bahas tadi mengenai flek hitam. Kita jadi banyak tahu mengenai flek hitam, apa penyebabnya, bagaimana cara penanganannya, seperti itu. Mungkin dari kesimpulan kali ini, podcast hari ini, kita harus rutin untuk menjaga kulit kita agar kulit kita tetap sehat dan glowing seperti Dokter Yefta ya. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Mungkin podcast kali ini cukup sekian. Kalau misalkan nanti ada request atau saran mengenai tema-tema lain, mungkin nanti bisa komentar saja ya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.